Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di video aku hari ini. Untuk teman-teman yang baru aja ketemu sama channel aku ucapkan selamat datang buat teman-teman semuanya. Dan sekedar informasi, aku tuh tayang setiap 2 hari sekali ya teman-teman. Aku usahakan setiap jam 7 malam aku udah upload video baru. Tapi memang untuk beberapa kali ini aku tuh masih belum bisa konsisten di jam yang sama. Kadang-kadang bisa lewat gitu ya, karena waktu aku mengedit itu loh teman-teman yang masih belum bisa aku atur dengan sebaik mungkin. Oke, ini dilanjut. Aku udah belanja di video kemarin, aku udah belanja. Jadi hari ini aku tuh mau lanjutin videonya dengan spill harga untuk saat ini di Palangkaraya ya. Aku mulai aja dari sini. Jadi aku tuh lagi mau tekin kacang. Nah, kacang panjangnya ini aku beli 1 kilonya itu Rp5.000. Kacangnya lumayan cantik-cantik teman-teman. Memang lagi murah kayaknya kalau kacang ya. Jadi ini aku potongin panjang-panjang sesuai ukuran box kontainernya, supaya nantinya selain bisa bersih juga penyimpanannya, nanti juga kalau misalnya mau masak tinggal dipotongin sesuai kebutuhan teman-teman. Awalnya tuh aku tuh kepengen langsung gitu ya, jadi sebagian tuh dipotong kecil-kecil, atau sebagian lagi dipotong agak sedikit panjang, sebagian lagi dipotong agak serong-serong gitu. Jadi kalau pengen numis atau pengen misalnya masak lodeh itu langsung aja. Cuma masalahnya aku tuh kadang-kadang bisa berubah pikiran untuk bikin menu gitu loh teman-teman. Yang penting ini sayurnya kacang, tapi aku nggak tahu nih kacangnya bakalan diapain hari ini gitu. Jadi aku ngambil yang mudahnya aja. Jadi ini untuk kotor-kotornya aku buang, ujung-ujungnya aku buang. Terus aku juga periksa kalau ada bagian tengah yang ada ulatnya itu juga aku buang. Selanjutnya aku potong-potong aja sepanjang kontainer kurang lebih gitu ya. Jadi nanti kalau aku tinggal mau masak, aku tinggal ngambil aja. Lanjut, ini lam toro yang aku udah beli kemarin ya. Ini waktu aku beli tuh pada saat aku bikin bakso kemarin. Nah, udah aku bersihkan juga. Jadi kemarin tuh aku lagi nggak punya tempat kecil, aku masukin aja ke dalam kantong. Nah, hari ini karena tempat kecilnya itu udah ada, jadi aku masukin ke wadahnya begini teman-teman, yang cukupan untuk lam toro aja gitu ya. Terus ini aku juga beli jeruk sambal. Nah, jeruk sambal ini aku beli di 2 tempat teman-teman. Di satu tempat itu satu ikatnya 2.500. Aku beli 4 ikat dapat 10.000. Terus aku juga ketemu lagi di tempat yang lain itu 10.000 dapatnya 6 ikat teman-teman. Jadi aku tuh waktu pertama ketemu langsung kepengen beli gitu, takutnya kalau di tempat lain nggak ada. Makanya dapatnya harganya yang agak-agak mahal gitu ya, dapatnya 10.004. Karena jeruk ini tuh kadang-kadang bisa nggak ada sama sekali gitu loh di pasar. Nah, kegunaan jeruk ini kenapa aku beli banyak? Selain aku juga untuk makan, jadi kalau aku bikin sambal gitu, aku kucurin aja pakai jeruk ini. Enak banget, seger banget teman-teman. Selain itu juga aku tuh buat minum teman-teman. Jeruk ini tuh aku bikin airnya tuh sekitar misalnya 5 gitu ya. Terus aku kasih garam dikit aja, aku nggak pakai gula lagi. Lalu aku kasih air panas gitu teman-teman, atau paling nggak air hangat lah ya. Diminum hangat-hangat tuh enak banget. Pakai air es juga lebih enak sih sebenarnya, tapi kalau untuk hangat itu katanya karena jeruk ya, jadi bisa untuk meluruhkan lemak gitu loh teman-teman. Jadi aku beli ini memang agak banyakan karena aku suka, kakak juga suka makan ini. Terus aku bersih-bersihin gini teman-teman, karena dijualnya tuh per ikat, jadi ada batang kecilnya gitu. Aku nggak tahu isi satu ikatnya tuh berapa, kayaknya random aja gitu ya. Jadi ini aku bersihin, aku putilin dulu supaya nanti kalau mau pakai itu tinggal nyuci aja gitu teman-teman. Ini memang sengaja nggak aku cuci, aku tuh takutnya kalau dicuci aku lama banget bakalan nirisin ini gitu ya. Jadinya udahlah, setelah aku bersihin aja dari batangnya, langsung aku masukin box dan aku taruh lagi di kulkas.
Terus aku tuh juga punya jeruk yang sisa kemarin, belian lama nih teman-teman dan masih bagus. Cuma ada beberapa aja yang busuk. Nah, ini mau aku bersihkan. Aku buangin yang busuknya teman-teman, dipilih gitu ya. Nah, sisanya aku masukin lagi ke dalam box juga. Jadi hari ini untuk perjerukan aku tuh ada 2 box, 1 box besar dan 1 box kecil. Alhamdulillah. Terus di tempat yang sama, tempat aku beli jeruk ini tuh ada jual daun jeruk juga. Aku tuh minta cuma 3.000 rupiah teman-teman, tapi dikasih sebegini banyak. Sebenarnya aku tuh punya pohon jeruk ya, tapi kadang-kadang kalau mau pakai tuh males ngambil karena tempatnya tuh banyak rumputnya gitu. Aku tuh trauma gitu ya gara-gara ngeliatin ular. Jadi perasaan tuh kalau ada rumputnya agak banyak itu perasaan kok kayak ada ular di dalamnya gitu teman-teman. Jadinya aku tuh jarang banget ngambil daun jeruk di rumah. Kalau aku ketemu di pasar yang seger-seger tuh aku beli aja teman-teman, entah itu 2.000 atau 3.000 rupiah gitu ya. Nah, sampai di rumah aku bersihin kayak gini atau aku potekin, terus aku masukin ke dalam freezer, tapi ingat sebelumnya tetap harus dicuci. Begitu juga kalau daun salam ya teman-teman. Nah, daun salam tuh sebenarnya aku juga punya pohonnya, tapi kalau untuk bolak-balik setiap ngambil, setiap masak pergi ngambil, setiap masak pergi ngambil, itu kayaknya merepotkan banget buat aku. Jadinya aku juga ngambil beberapa batang gitu, lalu aku cuci dan aku masukin ke dalam freezer. Terus juga serai, laos, kunyit dan jahe juga begitu aku bersihkan, terus aku masukin ke dalam freezer. Lebih mempermudah buat kita memasak ya teman-teman. Jadi aku kalau mau masak itu tinggal ngambil seperlunya aja, nggak perlu kupas-kupas lagi. Terus ini aku juga mau sortir cabe. Untuk cabe rawit ini aku tuh kemarin ada dibawain sama temen aku, tapi nggak di box ini teman-teman. Kalau cabe yang ini yang ada di box ini sekarang, ini adalah cabe yang aku beli sudah kurang lebih 2 minggu yang lalu. Masih tetap segar teman-teman, cuma memang ada beberapa juga yang busuk karena tempatnya nih gede, sementara isi cabenya itu sisa sedikit aja. Jadinya wadah ini aku bersihkan, aku lap gitu ya, terus aku tempatkan cabai keriting teman-teman. Cabai keriting ini aku beli 1/4 kilo seharga 15.000 rupiah. Alhamdulillah agak turun ya, biasanya tuh 18.000 sampai 20.000 per 1/4 kilonya. Kalau untuk cabai keriting aku jarang beli banyak teman-teman, jarang beli setengah kilo kecuali kalau lagi murah banget. Kalau 20.000 setengah kilo, nah itu aku biasanya beli setengah kilo. Walaupun terkadang kalau dibeli setengah kilo itu kebanyakan sih sebenarnya teman-teman. Jadi sebagian tuh biasanya aku blender, terus aku jadikan bumbu halus gitu teman-teman. Sisanya aku biarkan segar untuk aku misalnya mau tambahan bikin sambal supaya kelihatan banyak tapi nggak pedas, atau buat aku numis-numis gitu. Aku buang-buangin dulu batangnya teman-teman. Jadi ini aku gunting-gunting batangnya supaya lebih bersih aja ya. Dan juga muatnya di dalam box kontainer itu kayaknya lebih banyak gitu teman-teman. Kalau ada batangnya aku rasa seperti banyak ruangan kosong di dalamnya gitu. Nah, untuk ikan-ikanan ini mama yang bersihin semua karena aku tuh nggak sempat lagi. Jadi mama yang potong ikannya, terus mama juga yang nyuci ikannya gitu ya. Jadi kami bagi-bagi tugas. Aku spesial untuk masukin barang-barang semua ke dalam box, termasuk sayur dan juga ikan-ikanan. Aku beli ikan baung teman-teman, terus beli ikan patin dan juga ikan nila. Cuma itu aja. Oh iya, ada beli lele juga. Jadi aku beli lelenya tuh cukup setengah kilo aja teman-teman. Oke deh, cabenya kelar. Nah, ini aku lagi mau ngebersihin, menyortir cabai rawit. Aku mau buang sedikit, ada yang busuk itu ya teman-teman. Cuma ada beberapa sih, tapi akan membawa pengaruh untuk cabai-cabai segar yang lainnya. Jadi ini aku buang-buangin dulu yang busuknya, baru aku masukin yang bagus-bagusnya lagi ke dalam box.
Jangan salfok sama terong yang ada satu itu ya teman-teman, itu sebenarnya nggak sengaja kemasuk ke dalam cabe, tapi karena masih ada satu sayang juga mau dibuangin teman-teman, jadi ya udahlah aku masukin aja ke dalam cabenya. Lanjut, ini aku mau mengemas apa namanya ikan-ikan. Aku beli ikan lele itu setengah kilo, tadinya ada 4 ekor. Aku minta yang sedang-sedang gitu teman-teman. Terus aku juga beli baung itu sekilonya 55.000, jadi satu ekornya itu hampir 2 kilo, hampir 1,5 kilo. Jadi harganya kurang lebih 70 kalau nggak salah. Ikan lelenya setengah kilo 4 ekor itu 16.000. Terus aku beli patin juga. Nah, beli patin ini 2 ekor plus nila 3 ekor gitu teman-teman. Aku lupa berapa beratnya totalnya, tapi yang aku ingat uangnya itu aku bayarkan 100.000, itu kembaliannya 400 rupiah gitu teman-teman. Tapi karena seperti kadang-kadang juga penjualnya tuh kalau sudah cuma 400 rupiah 300 rupiah itu diikhlaskan aja sama dia. Nah, kali ini aku yang ngalah gitu teman-teman, jadi 100.000 kembalian 400 rupiah itu aku ikhlaskan aja gitu teman-teman, karena tanggung ya, mereka juga kadang-kadang cari uang 400 tuh rada sulit gitu teman-teman, karena aku belinya tuh di grosiran besar gitu loh teman-teman. Lanjut, ini aku juga beli cabai hijau. Nah, cabai hijau ini seperempatnya itu 8.000 rupiah. Karena cabainya tuh bagus-bagus gitu teman-teman, dan di tempat langganan aku tuh kita tuh boleh milih gitu ya. Jadi mama tuh milih yang agak muda supaya nanti bisa apa sih namanya, bisa dimakan mentah gitu teman-teman. Jadi nggak terlalu pedas, cuman bau langunya itu bikin nafsu makannya tuh lebih naik gitu loh kalau menurut aku. Jadinya ini aku beli seperempat, tapi aku minta mama pilihin yang muda-muda gitu ya. Teman-teman seneng nggak sih makan cabai hijau mentah? Kalau menurut aku tuh wangi banget teman-teman, walaupun langu rasanya, tapi harum gitu loh rasanya. Gimana ya jelasinnya, pokoknya kalau menurut aku tuh enak banget. Buat teman-teman yang mungkin belum pernah mencoba, boleh dong dicoba, dan boleh komen apakah sama nih pemikiran teman-teman dengan pemikiran aku tentang makan cabai hijau yang mentah gitu teman-teman. Lanjut, ini aku juga beli tepokak. Tepokak itu apa ya, sebagian orang bilangnya terong pipit, jadi terong yang kecil-kecil itu. Nah, ini aku bersihin, belinya setengah kilonya 8.000 rupiah. Jadi ini aku bersihin, cuma sayangnya kemarin itu ya sempat aku masak, aku tuh nggak ngebelah gitu teman-teman, karena biasanya terong pipit ini ada yang ada ulat gitu loh di dalamnya, ada juga yang bagus ya. Aku tuh agak curiga memang dengan penampakan luarnya agak sedikit ada hitam-hitam gitu, tapi aku beli aja karena aku pikir mau aku belah dulu sebelum aku masak. Tapi terus aku tuh lupa teman-teman waktu mau masak, karena excited banget, pengen banget makan tumisan tepokak. Jadinya aku tuh nggak belah gitu teman-teman. Lagian memang sih sebenarnya kalau kita masak tepokak tapi dibelah dulu kok rasanya kurang nyaman gitu ya. Tapi hari itu tuh aku memang bener-bener lupa nggak ngebelah. Ternyata pada saat aku makan, aku tuh agak curiga udah masuk ke piring gitu ya teman-teman. Terus aku coba belah-belah pakai tangan gitu tuh, kayaknya aku tuh ngelihat ada hitam-hitam gitu loh di dalamnya. Akhirnya daripada nanti kemakan ulat atau gimana gitu ya, rasanya kok gimana ya, akhirnya aku sisihkan apa namanya piring nasinya itu, sampai aku tuh nggak jadi makan gitu teman-teman. Dan aku tuh bilang sama mama untuk tidak memakan tepokak tumis yang aku bikin, karena aku tuh agak curiga dengan adanya di dalamnya itu loh. Walaupun entah benar entah enggak apa yang aku lihat itu ya, apakah beneran ada ulatnya atau enggak. Cuma aku tuh karena udah ketemu sekali tuh, terus perasaan aku tuh jadi semuanya ada ulatnya gitu, karena memang mencurigakan bagian luarnya nggak mulus gitu teman-teman.
Lanjut, nah ini untuk ikan patinya juga aku masukin ke dalam box, aku bagi-bagi juga. Satu kotak itu aku hitung sekitar 5 potong gitu teman-teman, karena aku maunya tuh kalau sekali masak langsung habis gitu ya. Maksudnya supaya nggak dibuang-buang gitu loh teman-teman. Kadang-kadang kalau udah digoreng sore terus digoreng lagi besok pagi tuh kayaknya kurang enak gitu ya. Jadi aku tuh kalau sekali masak langsung dihabisin gitu teman-teman ya. Nah sekarang aku tutup-tutup dulu untuk perikanannya, mau aku anterin duluan ke dalam kulkas supaya secepatnya bisa disimpan. Takutnya nanti kalau terlambat disimpan bisa agak busuk gitu, karena aku beli ikannya nih alhamdulillah seger-seger banget. Ikannya ikan hidup gitu teman-teman yang dibeli. Jadi ini mau aku anterin dulu ke dalam kulkas. Kulkas aku untuk di bagian protein memang agak kosong. Jadi ini aku isinya agak lebih mudah dibandingkan dengan kulkas bagian sayur. Kalau kulkas bagian sayur tuh memang agak penuh teman-teman. Macam-macam isinya ya, bukan cuma sayur tapi kadang juga ada kue, ada buah gitu di dalamnya. Jadinya ya agak random. Jadi untuk naruh ikan aku bisa nggak lama-lama membuka kulkas, tapi untuk nyusun bagian sayurnya aku tuh lama banget karena aku tuh harus nyusun ulang. Nah salahnya aku pada saat aku mau belanja tuh aku tuh belum sortir barang-barang di kulkas teman-teman, jadi masih agak penuh gitu ya. Beberapa kotak-kotak yang mungkin sudah tidak diperlukan lagi tuh nggak aku keluarin, jadi otomatis penuh gitu kelihatannya untuk kulkas di bagian sayur. Nah ini juga mau aku masukin ke dalam kulkas untuk barang-barang atau sayur-sayur yang udah aku masukin ke dalam box. Tapi ini masih separuh ya teman-teman, karena masih banyak sayur-sayur yang belum aku beresin, terutama sayur-sayur daun, karena sayur daun itu kan harus aku siangi dulu sebelum aku masukin ke dalam kulkas supaya nggak cepat busuk gitu loh teman-teman. Entah kenapa kalau sayur daun itu kalau nggak dibersihin, perasaan aku sih kayaknya cepat busuk ya, dibandingkan kalau kita sortir dulu, kita siangi dulu, terus di bawahnya tuh dialasi kertas gitu, kayaknya lebih awet, jauh lebih awet teman-teman. Hari ini aku nggak masak teman-teman karena sibuk nyusunin food prep ini ya, bikin food prep ini, jadi aku tuh nggak masak. Tapi aku tuh masih punya ketupat lebaran yang bakalan aku kukus buat makan siang ini. Tapi kalau nanti sore aku usahakan masak karena kan Pak Su pulang kerjanya sore teman-teman. Nah ini kondisi kulkas chiller aku penuh banget, kotak besar maupun kecil isinya penuh teman-teman. Mungkin karena susunannya juga kurang manis, jadinya kelihatan riweh gitu. Sambil aku masukin sayurnya juga aku sambil susun-susun lagi supaya bisa muat gitu ya teman-teman. Aku heran juga kenapa aku bisa seceroboh ini, sampai kulkas sebesar ini pun masih nggak muat juga dengan sayur-sayur yang aku beli. Apa mungkin kotaknya kebesaran ya teman-teman, padahal aku tuh kalau beli sayur juga nggak terlalu banyak sih, paling setengah kilo, sekilo gitu. Lanjut, ini aku mau ngebersihin terong lalap. Nah untuk terong lalap ini aku belinya setengah kilo 5.000. Aku potong-potongin batang kecilnya itu supaya bisa muat ke dalam box ya. Terus ini aku juga beli masako karena kaldu bubuk aku habis, jadi aku beli masako hari ini. Terus aku masukin juga ke dalam wadah supaya nanti kalau aku mau masak tinggal pakai gitu ya. Terus aku juga beli gambas.
sekilonya itu 12.000 teman-teman. Nah untuk gambasnya ini aku potong-potong begini, aku potong juga bagian ujungnya, kan ujungnya tajam ya, terus aku potong dua supaya bisa muat ke dalam box. Memang aku tuh nggak punya box yang agak besar gitu teman-teman, mestinya aku beli box yang ukuran 3 liter ya, supaya untuk sayur-sayur yang panjang-panjang begini bisa aku masukin ke dalam box. Untuk tomat masih jadi primadona teman-teman. Di sini masih seharga 25.000 per kilo. Aku belinya setengah kilo, lebih dikit aja. Teman-teman, di tempat teman-teman berapa nih harga tomat? Apa masih melambung juga? Kemarin mendekati lebaran tuh sempat harga 40.000 sekilonya teman-teman. Sampai aku tuh cukup beli setengah kilo aja deh pokoknya sekarang tomat. Biasanya kalau harga tomat itu 12.000, aku tuh selalu beli sekilo. Karena adek tuh suka makan tomat mentah. Kalau sekarang ini masih belum bisa beli sekilo teman-teman. Yang penting ada stok di rumah, jadi kalau mau nyambel itu ada tomatnya ya. Lalu aku juga beli seledri satu ikatnya 10.000. Ini juga aku masih punya seledri lama, memang udah agak kuning dan ujung-ujungnya tuh ada sedikit yang busuk, tapi secara masih bisa dipakai ya teman-teman, masih bisa buat masak mie atau nanti bikin sop, itu masih bisa. Terus ini mama juga beli genjer. Nah mama tuh mendadak tiba-tiba kepengen bikin urap gitu teman-teman, jadi beli per sayurannya ketemu genjer. Nah ini genjernya harga 10.000, di dalamnya tuh 4 ikat. Sebenarnya mama tuh cuma kepengen beli separuh, tapi kata penjualnya ini udah nggak ada temennya, sisa 1 ikat ini aja, ya udah dibeli mama aja semuanya. Jadi aku di rumah itu, aku, kakak dan mama itu penyuka genjer, baik itu direbus untuk dijadikan pecel atau untuk urap atau ditumis, semuanya suka teman-teman. Nah terus ini genjernya aku bersihkan, aku potekin juga. Untuk daun yang menggulung ini aku bukain satu-satu, takutnya kalau di dalamnya ada sesuatu ya. Jadi ini aku bersihin dulu. Aku masukin ke dalam plastik karena wadahnya ini lagi habis, jadi ini aku masukin ke dalam plastik aja. Tapi plastiknya ini aku kasih kertas supaya menyerap air ya teman-teman. Aku paling suka makan bunga genjer teman-teman daripada daunnya. Kalau teman-teman kayak yang suka genjer, bagian apa nih sukanya? Bagian daun atau bagian bunganya? Apalagi kalau bunganya yang udah mekar gitu, yang kuning itu ya teman-teman. Kalau menurut aku tuh enak, jadi aku suka banget makannya. Untuk plastiknya ini aku ikat erat, jadi itu di bawahnya udah ada kertasnya. Terus ini aku juga beli tempe, tempenya satu 7.000, aku beli 3 21.000. Terus aku juga beli daun pepaya. Nah daun pepaya ini memang mama yang bener-bener nyari ya sama daun pepaya, saking kepengennya. Nah daun pepayanya ini kelihatannya muda teman-teman, tapi ternyata banyak daun tuanya gitu ya. Padahal daunnya itu yang nggak jauh dari daun pucuk sih sebenarnya, tapi kayaknya kurang bagus gitu loh daunnya. Jadi aku tuh pilih-pilih, aku ngambil bagian yang muda-mudanya aja. Terus yang bagian tuanya itu sebenarnya nggak terlalu tua teman-teman, tapi agak ada bintiknya gitu loh teman-teman daunnya itu, makanya nggak aku ambil. Padahal sih kalau dibilang tua banget enggak sih ya. Sempat diprotesin sama mama, tapi aku bilang kayak begini sih nggak bisa dimakan mak, aku bilang gitu. Jadi ya udahlah kata mama, terserah aja. Aku ambilnya yang bagian hampir di pucuk-pucuknya gitu teman-teman. Terus ini aku mau tutup-tutupin sayur-sayurnya yang udah aku masukin ke dalam kontainernya. Lanjut mau aku taruh di dalam kulkas teman-teman. Ini sesi kedua ya. Setelah ini aku tuh bakalan ngebersihin sayur lagi, nggak banyak lagi ya teman-teman, ya sedikit aja. Jadi buat teman-teman mudah-mudahan nggak bosen sama cerita-cerita aku dan sama video aku ya. Kalau udah ngefood begini sebenarnya capek ya teman-teman. Jadi pulang belanja sampai sekitar jam 12-an siang itu kadang baru kelar.
Tapi setelah itu besok-besoknya tuh aku bisa lebih santai gitu teman-teman. Menurut teman-teman gitu nggak sih? Buat teman-teman yang mungkin belum merasakan food prep, boleh deh dicoba. Beneran bikin kita tuh lebih banyak waktu untuk kegiatan yang lainnya. Duh, belibet ya teman-teman, maaf nih. Bisa punya banyak waktu untuk kegiatan lainnya. Jadinya tuh kalau udah ada sayur-sayuran di rumah, kalau masalah menu sih kalau aku random aja. Yang penting bahannya tuh udah ada gitu ya. Udah ada tahu, ada tempe, ada ikan, ada sayur tuh udah alhamdulillah banget. Untuk percabai-cabean juga udah lengkap, bumbu-bumbu bawang-bawang juga udah lengkap. Jadi tuh tinggal mengkreasikannya aja. Karena aku tuh kalau pagi-pagi harus masak bikin sarapan buat Pak Su dan anak-anak teman-teman. Walaupun sarapannya itu yang simple-simple aja, kadang cuma tempe goreng atau telur dadar gitu ya. Nanti setelah itu baru aku masak di sore harinya. Jadi aku tuh nggak perlu belanja lagi teman-teman. Terus ini aku beli kangkung juga. Nah, kangkungnya ini tadi dapatnya harga 2.500 satu ikat. Dua ikatnya 5.000. Belinya 2 ikat aja, teman-teman. Kenapa kadang-kadang aku tuh bilang mama belinya sekian, mama belinya sekian, itu karena aku tuh di motor aja teman-teman ya. Jadi mama di bagian belakang itu yang turun naik beli sayur-sayurannya. Aku tuh cuma misalnya, mak beli kangkung yuk gitu, terus mamaku turun beli kangkungnya. Terus juga kadang-kadang kalau pas mama lagi celinguk kanan kiri ngelihat ada sayur yang beliau kepengen, aku disuruh berhenti gitu ya. Karena pasarnya tuh panjang banget teman-teman. Kalau kita parkir di bagian depan, terus jalan menuju ke belakang gitu ya, misalnya belanja tuh sambil nyisir gitu, maksudnya bakalan jauh banget dan banyak ngabisin waktu teman-teman. Jadi aku tuh masuk aja, karena memang yang dijadikan pasar subuh itu jalan ya sebenarnya teman-teman. Cuma pada saat pasarnya buka itu jalannya tuh ya memang dipakai gitu untuk pasar. Kita bisa lewat kalau pakai motor, kalau pakai mobil rada susah ya, karena kalau untuk motor kan sedikit aja jalan yang kita pakai. Jadinya aku tuh nyusurin pakai motor, jadi mama yang turun naik gitu teman-teman. Nah, untuk kangkungnya ini aku masukin ke dalam plastik juga karena kontainer aku nggak ada yang gede. Terus aku kasih kertas juga di bawahnya. Alhamdulillah ini untuk kangkungnya udah selesai. Nah, untuk kangkung ini memang aku belah-belah teman-teman karena takut kalau ada binatang di dalamnya ya. Takut kalau ada hewan-hewannya gitu. Teman-teman gitu juga nggak sih? Boleh dong komen-komen di kolom komentar. Terus ini aku juga beli parutan pepaya muda, setengah kilonya tuh kalau nggak salah 5.000 teman-teman. Terus ini juga beli kecambah setengah kilonya 6.000. Kecambah yang aku beli untuk bakso kemarin tuh udah habis teman-teman. Jadi ini aku beli lagi karena di rumah juga memang sangat suka kecambah. Kecambah ini enak ya teman-teman, bisa buat masak mie atau direbus aja atau ditumis aja gitu. Pokoknya serba enak deh. Apalagi si adek suka banget sama kecambah yang ditumis gitu teman-teman. Model kayak ditumis tapi agak ada kuahnya gitu ya. Jadi kayak gimana sih, kayak direbus gitu tapi pakai bawang-bawangan gitu teman-teman. Pokoknya tumisnya berkuah gitu deh ya. Setengah kilo jadinya 2 box, 1 box besar dan 1 box kecil. Sebenarnya muat aja kalau dijadikan 1 box besar itu, tapi aku takut teksturnya jadi rusak ya teman-teman, karena dia kan memang modelnya tuh nggak padat gitu ya. Terus ini ada terong asam juga. Nah, terong asam ini aku beli dua ini berapa ya, kalau nggak salah 8.000 apa 11.000 kalau nggak salah ya. Jadinya ini terong asamnya 2, mau aku masak pakai ikan baung. 1 untuk hari ini masaknya nanti sore, tapi yang satunya lagi untuk masak baung di hari kapan gitu ya. Karena daging baung sama kepala baung itu tadi 1 ekornya bisa untuk 2 kali masak teman-teman. Nah, untuk timunnya ini 2 kilo 15.000. Sebelum aku masukin ke dalam kulkas mau aku cuci dulu karena tadi tuh rada kotor gitu teman-teman. Untuk terongnya
10.000 1 kilo. Ini aku beli 1 kilo, udah aku cuci, terus ini aku buang batang kecilnya, terus mau aku lap-lap juga karena basah, baru aku masukin ke dalam kulkas. Untuk timun dan terong ini aku masukin ke dalam laci di kulkas ya, ada laci besarnya itu, karena aku nggak punya box yang bisa muat untuk timun dan terong teman-teman. Teman-teman jangan bosan lihat aku bolak-balik ke kulkas ya buat nganterin sayur, ikan, terus sayur lagi, karena kalau aku tuh selesaikan semua terus baru aku susun di dalam kulkas, meja aku tuh bakalan penuh teman-teman, karena ternyata walaupun sayurnya tuh sebenarnya jenisnya nggak terlalu banyak yang aku beli, tapi lumayan menuhin meja ya, ternyata tuh banyak juga jadinya gitu loh teman-teman. Nah ini aku terlihat agak kesulitan menyusunnya lagi. Ya begitulah ya dasar aku yang kalau udah belanja tuh suka hilaf teman-teman, karena memang pasar tuh jauh dari rumah, jadi tuh aku kalau udah mumpung ke pasar tuh beli gitu ya, Masya Allah jadinya sampai sebanyak ini, nggak aku perhitungkan kalau kulkasnya bakalan penuh, dan aku malah kesulitan sendiri untuk cari barang teman-teman. Jangan dicontoh ya teman-teman ya, ini kehilafan yang bener-bener tanpa perhitungan. Buat teman-teman, apapun isi video aku, kalau itu tidak berguna ataupun malah akan membuat dampak jelek, jangan diikutin ya teman-teman. Cukup ambil semangat aku aja untuk beberes rumah dan bebenah rumah. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan bisa menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya.